Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bumi dan antariksa. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami ya. Nah, anggota dari kelompok 4 itu ada Kila, Viana, Diokta, Wahyu, Edi, Kayla, Acel, Deksa, Aris, dan El. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu gravitasi? Yuk, simak penjelasan mengenai gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi antara dua buah benda yang sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Hukum gravitasi Newton yang secara matematis dituliskan sebagai berikut. Bagaimana dengan jenis-jenis gravitasi? Nah, yang pertama ada gravitasi matahari. Gravitasi matahari adalah gaya tarik yang berasal dari matahari. Biasanya, gravitasi matahari ditandai dengan planet-planet di tata surya yang melingkari matahari. Nah, selanjutnya ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi berfungsi untuk menarik dan menahan atmosfer agar tetap menyelimuti bumi. Gravitasi bumi mengakibatkan bulan tetap berada di orbitnya. Selain itu juga, menjaga semua benda di permukaan bumi tetap berada di tempatnya. Gravitasi bulan. Fungsi dari gravitasi pada bulan yaitu ketika bulan bergerak mengelilingi bumi dan berada pada posisi terdekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang. Keadaan air laut yang pasang karena gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan. Nah, bumi juga memiliki lapisan-lapisan tertentu loh yang disebut struktur bumi. Struktur bumi sendiri memiliki beberapa lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Nah, selanjutnya ayo kita simak penjelasan mengenai kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori loh, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Kerak bumi dan sebagian mantel luar bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Kita lanjut yuk ke mantel bumi. Mantel bumi adalah bagian dari planet kebumian atau benda langit lain yang cukup besar sehingga mampu mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatan. Seperti planet kebumian lain, bagian dalam bumi secara kimiawi terbagi menjadi lapisan-lapisan. Mantel adalah lapisan yang berada di antara kerak dan inti luar. Selanjutnya ada inti luar. Lapisan bumi ini merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km yang terdiri dari besi dan nikel di atas inti dalam dan di bawah mantel. Inti luar terutama terdiri dari besi cair dan nikel dengan sedikit jumlah unsur lainnya. Lapisan bumi yang terakhir yaitu ada inti dalam. Sesuai dengan namanya, inti dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang berbentuk bola padat berjari-jari sekitar 1220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5150 sampai 6370 km dengan suhu 5500 derajat Kelvin. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang melingkupi planet atau benda langit. Ini terdiri dari campuran gas-gas seperti nitrogen, oksigen, argon, dan lainnya, serta partikel-partikel lain seperti debu dan uap air. Atmosfer memainkan peran penting loh dalam menjaga suhu planet, menyerap radiasi matahari. Nah, berikut adalah penjelasan dari lapisan-lapisan atmosfer. Nah, teman-teman, di lapisan pertama itu ada troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer terbawah dari permukaan tanah loh. Disinilah manusia, tumbuhan, dan hewan hidup. Pada lapisan troposfer, manusia dan makhluk hidup lainnya masih mungkin bernafas. Nah, lapisan kedua ada stratosfer. Di atas troposfer terdapat stratosfer. Salah satu fitur paling mencolok dari stratosfer adalah keberadaan lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Ketinggian stratosfer berkisar antara 15 hingga 50 km di atas permukaan bumi.
Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan bertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat termosfer. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Termosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang berada tepat di atas mesosfer dan di bawah eksosfer, membentang dari sekitar 90 km hingga antara 500 dan 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, ini nih lapisan terakhir, yaitu eksosfer. Eksosfer adalah lapisan kelima sekaligus terakhir dari atmosfer. Eksosfer berada pada lapisan terluar dengan jarak 800 sampai 3260 km dari permukaan bumi. Interaksi gas antara bumi dengan luar angkasa terjadi pada lapisan ini. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada iklim dan cuaca. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata yang meliputi wilayah yang luas dan dalam waktu yang cukup lama. Iklim tropis merupakan iklim yang berada di sekitar ekuator atau garis khatulistiwa, yaitu antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Pada iklim tropis, matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu udara yang cukup tinggi loh. Nah teman-teman, iklim tropis terbagi menjadi 4 bagian loh. Yang pertama ada iklim hutan hujan tropis, iklim sabana tropis, iklim stepa tropis, dan iklim gurun tropis. Iklim hutan hujan tropis kondisinya hangat dan hujan sepanjang tahun, sehingga banyak hutan yang lebat. Iklim sabana tropis kondisinya kering, sehingga jarang ada hutan. Kalau iklim stepa tropis, kondisinya lebih kering lagi. Sedangkan iklim gurun tropis adalah wilayah dengan kondisi yang paling kering. Iklim subtropis. Iklim subtropis terletak di antara garis 23,5 lintas utara sampai 40 derajat lintas utara dan 23 derajat lintas selatan sampai 40 derajat lintas selatan. Iklim subtropis ditandai dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang basah namun tidak terlalu dingin. Iklim sedang terletak di antara garis 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Iklim sedang terbagi menjadi 4 macam iklim, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Daerah pada iklim sedang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Iklim dingin. Iklim dingin berada jauh dari garis khatulistiwa, yaitu berada di wilayah kutub bumi. Iklim dingin terdiri dari musim panas yang sejuk atau dingin dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin sehingga dapat membentuk lapisan es. Apa itu perubahan iklim? Apakah teman-teman tahu perubahan iklim itu apa? Jadi perubahan iklim ini mengacu pada perubahan suhu dan cuaca dalam jangka panjang, di mana faktor utama pendorong terjadinya perubahan iklim ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, di mana yang berdampak pada cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Pemanasan global. Pemanasan global ini adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan dataran bumi. Penyebab pemanasan global ini terjadi karena pembakaran bahan bakar batu bara dan juga pembakaran gas alami, di mana hal ini menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, namun kembali lagi ke dalam bumi. Peningkatan emisi. Peningkatan emisi ini disebabkan oleh sisa pembakaran bahan bakar kendaraan, pembakaran batu bara, serta pembukaan lahan dengan cara penebangan hutan, yang dimana peningkatan emisi karena karbon
dioksida di udara yang seharusnya diserap oleh tumbuhan menjadi tidak diserap oleh tumbuhan. Perubahan orbit bumi. Orbit bumi bisa berubah karena berbagai faktor, seperti gaya tarik gravitasi dari planet lain, pengaruh bulan, atau fenomena alam seperti gempa besar atau terubukan asteroid yang besar. Namun, perubahan orbit bumi biasanya terjadi dalam skala waktu yang sangat panjang dan sulit terlihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Cuaca sejuk. Cuaca sejuk terjadi ketika suatu daerah mengalami angin yang bertiup kencang, kelembapan udara yang tinggi, dan suhu udara rendah. Cuaca cerah biasanya mengacu pada kondisi cuaca di mana langit bersih, tanpa awan yang menutupinya, dan cahaya matahari terlihat terang. Ini seringkali dianggap sebagai cuaca yang menyenangkan dan nyaman untuk kegiatan di luar ruangan. Cuaca panas. Cuaca panas adalah kondisi di mana suhu udara secara signifikan meningkat, seringkali membuat orang merasa panas atau berkeringat. Hal ini dapat terjadi karena sinar matahari yang intens atau adanya tekanan udara yang tinggi. Cuaca berangin. Cuaca berangin ditandai dengan air yang berhembus dengan kencang dan kuat. Hal tersebut di mana ketika angin bertiup dengan kencang dapat menyebabkan benda-benda yang dilalui berterbangan, bahkan dapat merobohkan bangunan. Cuaca berawan. Cuaca berawan terjadi ketika cahaya matahari tertutup oleh awan sehingga tidak terasa panas. Cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan yang terdapat di langit. Cuaca hujan. Cuaca hujan ini terjadi ketika uap air yang berada di awan berubah menjadi tetesan air hujan yang turun ke bumi, sehingga air hujan yang turun menyebabkan terjadinya uapan air sungai, danau, dan laut yang diakibatkan sinar matahari. Hujan yang turun lebat biasanya disertai dengan kilat dan angin kencang. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut dengan pergantian musim. Yang pertama itu ada musim panas. Musim panas adalah salah satu musim di negara beriklim sedang dan subtropis. Tergantung letak sebuah negara, musim panas dapat terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Di belahan utara bumi, musim panas dimulai sekitar tanggal 21 Juni hingga 23 September. Sementara di belahan selatan bumi, musim panas dimulai sekitar tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Oke, selanjutnya di sini ada musim gugur. Musim gugur atau musim luru adalah salah satu dari 4 musim di daerah beriklim sedang dan subtropis dan merupakan masa peralihan dari musim panas ke musim dingin. Musim gugur biasanya dimulai setelah terjadinya equinox dengan pergerakan matahari meninggalkan zona tersebut. Musim ini juga ditandai dengan meningkatnya presipitasi. Di belahan utara bumi, musim gugur berlangsung sejak 23 September equinox ke selatan hingga 21 Desember. Sementara di belahan selatan bumi, musim gugur dimulai tanggal 21 Maret equinox ke utara dan berakhir tanggal 21 Juni. Musim gugur dimulai pada tanggal 1 September dan berakhir 30 November untuk belahan utara bumi. Dingin. Musim dingin atau musim salju merupakan saat paling dingin di wilayah beriklim kutub dan beriklim sedang ataupun subtropis. Musim ini pun merupakan salah satu dari 4 musim yang ada di negara-negara beriklim sedang dan subtropis. Musim dingin yang terjadi pada belahan bumi bagian utara mulai terjadi pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan, musim dingin akan terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Musim semi. Musim semi adalah salah satu musim yang dimiliki oleh negara dengan iklim subtropis. Namun pada daerah yang beriklim tropis tidak bisa merasakan hadirnya musim semi. Belahan bumi bagian utara musim seminya terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sementara itu, di belahan bumi bagian selatan, musim seminya terjadi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember. Selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi bencana.
Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya pencegahan atau pengurangan risiko serta dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana, baik alam maupun buatan manusia. Ini melibatkan serangkaian langkah proaktif seperti perencanaan, pendidikan, pengembangan infrastruktur yang tangguh, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian manusia, harta benda, dan lingkungan saat terjadi bencana. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural melibatkan pembangunan infrastruktur fisik untuk mengurangi risiko bencana, seperti memperkuat bangunan, membangun tanggul, atau pembangunan sistem drainase yang lebih baik. Sementara itu, mitigasi non-struktural mencakup tindakan yang tidak melibatkan pembangunan fisik, seperti pendidikan publik tentang bencana alam. Saya akan menjelaskan mitigasi gunung meletus. Yang pertama, pemetaan dan pemantauan aktivitas gunung api untuk mendeteksi tanda-tanda letusan yang mungkin terjadi. Yang kedua, pengembangan sistem peringatan dini untuk memberitahu masyarakat tentang ancaman letusan gunung berapi. Yang ketiga, perencanaan evakuasi yang efisien dan peningkatan infrastruktur keamanan seperti pembangunan tempat perlindungan dan jalur evakuasi. Yang keempat, penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat terjadi letusan, termasuk cara menghindari bahaya abu vulkanik dan aliran piroklastik. Yang kelima, pengelolaan lahan dan lingkungan untuk mengurangi kerentanan terhadap lahar, banjir lahar, dan bahaya geologi lainnya yang terkait dengan letusan gunung berapi. Selanjutnya adalah mitigasi bencana banjir. Yang pertama, pengembangan sistem peringatan dini dan pemantauan cuaca untuk memberitahu masyarakat tentang potensi banjir. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, saluran air, dan sistem drainase yang efektif. Yang ketiga, pengelolaan daerah aliran sungai dan penghijauan untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan daya serap air. Yang keempat, penyuluhan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pengurangan risiko, termasuk pemahaman tentang tata guna lahan yang tepat dan tindakan pencegahan di tingkat rumah tangga. Dan yang kelima, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pengaturan pembangunan yang memperhitungkan risiko banjir. Selanjutnya adalah mitigasi gempa bumi. Yang pertama, pemetaan zona-zona bahaya gempa bumi dan identifikasi struktur yang rentan terhadap guncangan gempa. Yang kedua, pembangunan bangunan dan infrastruktur tahan gempa dengan mengikuti standar konstruksi yang sesuai. Yang ketiga, edukasi terhadap masyarakat tentang perilaku yang aman selama gempa, termasuk prosedur evakuasi dan tempat pelindungan. Dan yang keempat, pengembangan sistem peringatan dini yang dapat memberi waktu tambahan bagi masyarakat untuk mengambil langkah-langkah keselamatan. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi dan terasa di permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi 3. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi di bagian litosfer. Pergeseran lempeng bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gerakan divergen, merupakan gerakan lempeng tektonik saling menjauh yang menyebabkan terjadinya retakan sebagai jalan keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi. 2. Gerakan konvergen, yaitu gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat dan menyebabkan tabrakan antar lempeng. 3. Gerakan transform, yaitu gerakan lempeng tektonik yang bergeser sehingga menimbulkan patahan pada lapisan kulit bumi. 2. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan adanya aktivitas gunung berapi. Gempa vulkanik sering dirasakan di sekitar gunung berapi yang sedang aktif. 3. Gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan merupakan gempa yang disebabkan karena adanya guguran batuan atau tanah. Misalnya guguran batuan pada gunung, goa, dan terowongan tambang bawah tanah. Gempa ini juga dapat disebabkan oleh tanah longsor di perbukitan. Nah, apakah kalian sudah paham materi bumi dan antariksa tadi? Jika belum paham, kalian bisa mengulang video tadi ya. Thanks for watching, sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman.